Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa untuk menambah wawasan keilmuan kita dalam beragama. Kali ini kita akan menyampaikan salah satu dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 4 perkara yang lebih indah daripada surga. Apa saja? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini dicantumkan dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'atun minal khisali, ada 4 perkara, fil jannati khairun minal jannah, 4 perkara yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih mulia di dalam surga, tetapi lebih indah dari surganya itu sendiri. Apa saja? Yang pertama ada al-khulud fil jannati khairun minal jannah, keabadian, kelanggengan di surga itu lebih indah, lebih baik daripada surganya itu sendiri. Karena kalau seseorang dimasukkan di dalam surga hanya beberapa jam saja, atau beberapa hari, atau beberapa minggu, atau beberapa bulan, atau bahkan ratusan tahun, tetapi setelah itu dia masuk di dalam neraka dalam keadaan yang abadi, maka apalah arti daripada nikmat surga itu? Sehingga keabadian di surga itu justru lebih indah daripada kenikmatan surganya itu sendiri, karena dia tidak akan pernah merasakan pahitnya, pedihnya siksaan api neraka. Yang kedua, wa khidmatul malaikati fil jannah khairun minal jannah, dan pelayanan para malaikat untuk ahli surga jauh lebih indah, jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada kenikmatan surganya itu sendiri. Kita dilayani mungkin di hotel bintang 5 saja sudah sangat indah, seakan-akan sudah menjadi seorang raja. Padahal itu tidak gratis, harus dibayar. Di surga pelayanan yang sangat mulia. Hotel bintang 5 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Pelayanan para malaikat, dan itu gratis, tidak dibayar sepeser pun untuk ahli surga. Itu jauh lebih indah daripada surganya itu sendiri. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka para malaikat itu akan memberikan apa yang kita inginkan, apa saja, tanpa syarat, tanpa harus membayar, tanpa harus kita bersusah payah. Demikian yang kedua. Kemudian
Yang ketiga, wajiwarul anbiya'i fil jannah li ahliha khairun minal jannah. Dan bertetangga dengan para nabi di surga itu jauh lebih mulia juga, jauh lebih indah juga dibanding kenikmatan surganya itu sendiri. Bayangkan saja, ketika kita di dunia ini bertetangga dengan seorang presiden misalkan, atau dengan seorang tokoh yang sangat terkenal, maka akan ada kebanggaan biasanya dalam diri kita. Mungkin kita akan banyak menceritakan kepada orang-orang, oh saya punya tetangga begini, begini, begini. Dia sangat terkenal. Akan menjadi suatu kebanggaan. Bagaimana kalau kita bertetangga dengan para nabi di surga? Dalam keadaan hati yang penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada hasud, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada dendam. Berbahagia. Dan kita bisa bertemu dengan mereka, dengan para nabi itu. Mungkin setiap hari. Maka kenikmatan bertetangga dengan para nabi itu jauh melampaui kenikmatan surganya itu sendiri. Jauh lebih indah, jauh lebih mulia. Kemudian yang keempat, waridallahi ta'ala fil jannah an ahliha khairun minal jannah lianna ridwanallahi ta'ala akbaru min jami'in ni'am. Ridho Allah di surga untuk ahli surga itu jauh lebih mulia dari segala kenikmatan. Li'anna ridwanallahi ta'ala akbaru min jami'in ni'am. Karena sesungguhnya kenikmatan yang paling agung, yang tidak ada lagi kenikmatan setelah itu, tidak ada yang membandingi kenikmatan itu, adalah saat Allah ridho dengan kita. Pernah dikisahkan di dalam surga ada sekelompok manusia ahli surga. Ketika ada malaikat sedang kontrol melewati kelompok tersebut, melihat kelompok itu sedang nangis. Lalu di situ malaikat itu menyangka, oh mungkin mereka menangis karena saking bahagianya sudah masuk di dalam surga. Lalu kemudian malaikat itu lewat lagi esok harinya, melihat kelompok itu masih juga dalam keadaan menangis. Malaikat itu masih berprasangka baik. Oh mungkin saking mereka merasakan nikmat yang sangat besar di dalam surga ini sehingga mereka tidak sanggup menahan kebahagiaannya sampai menangis. Lalu esok harinya malaikat itu kembali melewati mereka. Didapatilah mereka masih menangis juga. Lalu malaikat itu penasaran bertanya, wahai ahlal jannah, wahai ahli surga, wahai penduduk surga, mengapakah kalian menangis? Apakah kenikmatan surga ini belum cukup untuk kalian? Apakah masih ada yang kurang dari kenikmatan surga ini untuk kalian? Lalu mereka menjawab, wahai malaikat, sungguh
kenikmatan yang sudah Allah berikan ini lebih dari cukup untuk kami. Ini sangat nikmat sekali, sangat indah sekali. Tetapi ada satu yang membuat kami menangis. Apa itu, kata malaikat? Sampai hari ini kami belum diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah. Kami ingin melihat Allah secara langsung. Sampai hari ini kami belum diberikan kesempatan. Kata malaikat, oh, jadi tentang itu kalian menangis. Sungguh dahulu mata kalian sering diperlihatkan kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu, tidak pantas mata kalian melihat Allah. Sehingga mereka semakin kencang tangisannya. Lalu malaikat itu pun dipanggil oleh Allah. Wahai malaikat, singkapkanlah tabir sehingga mereka dapat melihatku. Sehingga mereka dapat berjumpa denganku. Saat ini, karena tangisan mereka itu, aku memberikan izin, memberikan ridho agar mereka bisa berjumpa denganku. Begitulah kenikmatan yang jauh lebih indah daripada surga. Demikian yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf dari segala kekurangannya. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.